Pasti kalian pernah kan tidak sengaja mencicipi sabun pada saat mandi atau mencoba jeruk. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya sabun itu rasanya pahit, sedangkan jeruk itu rasanya masam? Ada senyawa apa aja ya yang di dalamnya, dan kenapa kok bisa masam dan bisa pahit? Pada pertemuan kali ini bersama Bu Nabila, kita akan membahas mengenai larutan asam dan larutan basa. Yuk, kita bahas secara tuntas. Nah, jadi gini, jeruk itu bisa terasa masam karena ia mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya asam. Nah, senyawa asam inilah yang mengandung ion-ion H+. Ion H+ itu akan menyebabkan rasa masam pada jeruk. Berbeda pada jeruk yang rasanya masam, sabun itu terasa pahit. Nah, sabun mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya basa. Nah, dari senyawa-senyawa basa itu mengandung ion-ion OH-. Nah, dari ion OH- lah yang menyebabkan sabun itu rasanya pahit. Nah, itu tadi perbedaan asam dan basa secara sekilas. Tapi ada nggak sih ciri-ciri lainnya yang bisa membedakan antara keduanya, larutan asam dan larutan basa? Tentu ada dong. Nah, jadi larutan asam itu senyawa yang tadi ya sifatnya masam, dan ia menghasilkan ion H+ bila dilarutkan ke air, dan memiliki pH kurang dari 7, juga dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Sedangkan basa itu rasanya pahit dan menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. pH-nya itu lebih dari 7 dan ia bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Selain asam dan basa itu bisa dibedakan dari lakmus, asam dan basa itu bisa dibedakan menggunakan larutan indikator alam. Larutan indikator alam adalah larutan yang mengandung senyawa-senyawa organik yang bisa berubah warna pada saat terjadinya perubahan pH. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu ada bunga sepatu. Bunga sepatu akan berwarna ungu jika dalam kondisi pH basa atau kondisi pH lebih dari 7. Sedangkan bunga sepatu di larutan asam itu akan berwarna merah. Nah, apakah cuma bunga sepatu aja yang bisa dijadikan larutan indikator? Enggak ya. Ada kol ungu, ada bunga telang, kulit manggis, bunga bugenvil, dan kunyit. Untuk cara kerja dari indikator alam, yang pertama, ketika larutan indikator alam ditambahkan ke dalam larutan asam atau basa, senyawa organik alami pada larutan indikator akan mengalami reaksi dengan ion H+ atau OH-. Nah, kemudian terjadi perubahan struktur molekul senyawa organik tersebut dan mengubah warna larutan indikator. Perubahan warna inilah yang menandakan adanya perubahan pH dalam larutan. Nah, sebenarnya senyawa organik yang apa sih yang bisa membuat larutan itu dianggap sebagai larutan indikator alami? Oke, senyawa-senyawa organik yang ada di larutan indikator alami itu tergantung pada jenis larutan indikator alaminya. Tapi biasanya terdapat 3 senyawa yang umum yang bisa kita jumpai pada larutan indikator alami. Yang pertama, antosianin. Antosianin kita jumpai pada bunga telang, bunga sepatu, dan bunga bugenvil. Lalu yang kedua ada betaladin. Betaladin kita jumpai pada umbi pit. Kemudian yang ketiga ada kurkumin. Kurkumin bisa kita jumpai pada kunyit yang warnanya kuning itu loh. Adik-adik, di hari ini kita sudah belajar banyak hal.
Yang pertama, kita belajar mengenai perbedaan asam dan perbedaan basa, baik itu ditinjau dari ion-ion penyusunnya, atau rasanya yang masam atau pahit. Nah, selain itu kita juga belajar mengidentifikasi asam dan basa melalui kertas lakmus atau melalui larutan indikator. Nah, di larutan indikator kita belajar bagaimana cara larutan indikator itu bekerja dan contoh-contoh larutan indikator. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti kata seorang yang ternama, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.